Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusuf dengan NIM 2021-20045 dari kelas A Prodi Hukum Universitas Muria Kudus. Moto hidup saya adalah belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan 4 tahap. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Yang terakhir, penutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan. Persoalan mendasar dalam hukum tanah adalah meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat, terutama di Pulau Jawa semakin mengecil dengan penduduknya yang terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah land reform, distribusi tanah, bagi hasil dan hubungan sewa-menyewa antara pemilik tanah dan penggarap. Masalah-masalah di atas melahirkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria. Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek ekonomi dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial meningkat mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda, dan aspek politik serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi program redistribusi tanah, terutama setelah diselesaikannya sengketa tanah perkebunan antara PT Sari Bumi Kawi sebagai pemilik perkebunan dengan masyarakat yang dulunya sebagai buruh perkebunan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kebijakan program redistribusi bekas tanah perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan Kulon Bambang, Kabupaten Blitar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, kebijakan program redistribusi tanah di Indonesia. Terkait dengan arah kebijakan hukum pertahanan di Indonesia, yang paling mendasar adalah terpenuhinya hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan. Kebijakan pertanahan didasarkan kepada upaya konsisten untuk menjalankan amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, merupakan tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan memberikan akses yang adil atas sumber daya agraria termasuk tanah. Yang kedua, pengaruh redistribusi tanah. Program redistribusi tanah secara umum lebih dikenal sebagai land reform. Land reform dapat dipergunakan sebagai konsep dasar baik untuk memenuhi beberapa langkah menuju ke arah keadilan sosial maupun untuk mengatasi rintangan dalam rangka pembangunan ekonomi. Program land reform sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian telah diawali dengan penerbitan UU Nomor 56 PRP
tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu strategi yang dipilih adalah redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah gulai atau absente, dan tanah negara. Redistribusi tanah pada dasarnya dilatar belakangi oleh keadaan di mana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja. Di lain pihak, adanya tanah-tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat. Ini terjadi terutama pada negara-negara berkembang yang tekanan penduduk pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk menampung kelebihan penduduk pedesaan terbatas. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Bekas perkebunan yang dijadikan objek riset ini adalah bekas perkebunan Kulon Bambang yang dikuasai oleh PT Sari Bumi Kawi dengan status hak guna usaha atau HGU dengan SK nomor 77 atau HGU DA 73 tertanggal 20 Oktober 1973. Perkebunan Kulon Bambang secara geografis terletak di lereng barat daya Gunung Kawi yang secara administratif berada di Desa Sumber Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Perkebunan Kulon Bambang dikelilingi oleh banyak perkebunan dan hutan lindung, antara lain sebelah utara sampai sisi timur adalah perkebunan Sirah Kencong yang dikuasai PTP XX111 Bantaran. Sebelah sisi barat terdapat perkebunan Pijiombo yang dikuasai Perhutani, sementara di sisi timur hingga utara terdapat hutan lindung Gunung Kawi dan Gunung Batok. Luas perkebunan Kulon Bambang sebelum dilakukan redistribusi tanah adalah 936,0694 ha sesuai dengan SK HGU untuk perkebunan PT Sari Bumi Kawi. Tanaman pokok yang diusahakan terdiri dari teh dan kopi yang mencapai 419,97 hektar, sedangkan tanaman cengkeh difungsikan sebagai tanaman penunjang dengan luas 327,70 hektar yang membentang di ketinggian antara 900 meter sampai 1420 meter di atas permukaan laut dengan suhu antara 15 sampai 24 derajat Celcius. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang simpulan. Implementasi program redistribusi bekas tanah perkebunan dilakukan dengan cara mediasi. Setelah dilakukan mediasi, tanah yang diredistribusi tidak hanya 255 hektar tetapi 280 hektar dengan membuat akta pelepasan hak melalui akte notaris. Akhirnya pada tahun 2011 dikeluarkanlah surat keputusan Land Reform dan surat keputusan konsolidasi tanah atau Land Consolidation, di mana SK Land Reform berisi tentang jumlah luas tanah yang diredistribusi adalah 280 hektar dan meminta untuk dikeluarkan surat keputusan redistribusi tanah tersebut. Sedangkan SK konsolidasi diputuskan dengan luas 25 hektar. Cara pembagian redistribusi tanah bekas perkebunan di Kulon Bambang tidak didasarkan pada PP nomor 224 tahun 1996 tentang peraturan redistribusi tanah, tetapi didasarkan pada kearifan lokal yang didasarkan pada kesepakatan para penerima redistribusi tanah yang disesuaikan dengan pembagian kelas melalui rapat
Presidium Tanah Perjuangan Kulon Bambang atau PTPKB. Kebijakan program redistribusi tanah adalah bagian dari reforma agraria yang sudah dicanangkan pemerintah sejak disahkannya Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960. Dalam konteks reforma agraria yang ditunjukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sama artinya dengan memahami makna kesejahteraan dan kemakmuran yang bisa diartikan juga kebahagiaan dan pembangunan ekonomi rakyat menjadi progresif sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Sekian yang saya presentasikan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.